Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayudi Maksitorus dengan NIM 4230643. Di sini saya akan menjelaskan dan mencari return realisasi dan return rata-rata masing-masing saham. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk mencari return realisasinya yaitu harga akhir dikurang harga awal. Harga akhirnya itu T1 dan harga awalnya itu T0. Langsung aja kita praktekin di return realisasi A-nya ini. Rumusnya sama dengan harga saham A T1 dibagi harga saham A T0 dikurang 1. Hasilnya 0,05. Selanjutnya sama dengan harga saham T2 dibagi harga saham T1 dikurang 1. Hasilnya 0,48. Selanjutnya rumusnya sama dengan T3 dibagi T2 harga saham A lalu dikurang 1. Yap, rumusnya hasilnya 0 minus 0,18. Untuk mencari return rata-rata yaitu sama dengan kita pakai rumus average. Kita klik average. Kita blok semua return realisasi A ini. Tutup kurung, klik enter, hasilnya 2,65%. Untuk return realisasi B ini juga sama. Rumusnya sama dengan masukkan harga saham B T1 dibagi harga saham B T0 dikurang 1. Hasilnya 0,050. Untuk yang kedua rumusnya sama dengan T2 harga saham B dibagi harga saham B T1 dikurang 1. Hasilnya 0 minus 0,024. Untuk selanjutnya rumusnya sama dengan T3 harga saham B dibagi T2 harga saham B lalu dikurang 1. Hasilnya 0,073. Nah, untuk menghitung yang di bawahnya ini rumusnya sama, kita pakai average juga. Terus kita blok hasil return realisasi B tadi, tutup kurung jangan lupa, lalu kita klik enter, hasilnya 3,31%. Untuk menghitung return relatif A, rumusnya sama dengan satu ditambah return realisasi A ini kita belum ketik sama dengan ya kayak gini, terus enter, hasilnya 1,050. Selanjutnya juga sama, yaitu rumusnya sama dengan 1 ditambah hasil T2 return realisasi A. Kita klik enter, yaitu hasilnya 1,048. Selanjutnya juga sama, kita masukkan T3, 1 ditambah T3 return realisasi A. Kita klik enter, maka hasilnya 0,982. Untuk 1 per N ini, N itu dibagi total periodenya yang ada di sebelah kiri luar tabel, yang sudah kita lihat sini ada angka 3. Terus untuk selanjutnya kita isi dengan rumus untuk kolom yang selanjutnya return relatif B. Return relatif B sama juga, rumusnya sama dengan 1 ditambah masukin hasil return realisasi B tadi
B, klik enter. Hasilnya sudah keluar 1,050. Selanjutnya juga sama dengan 1 ditambah, masukkan T2 return realisasi B, lalu klik enter, hasilnya 0,79. Selanjutnya juga sama dengan masukkan T3 return realisasi B, lalu kita klik enter, hasilnya 0,73. Untuk yang di bawahnya ini, selanjutnya rumusnya sama dengan 1 dibagi ini, angka 3 ini, lalu klik enter, hasilnya 0,3333. Untuk yang return geometri atau expected return-nya yang awal ini, kita isi dengan rumus sama dengan produk atau produk lalu blok semua hasil ini, return relatif A-nya, tutup kurung, enter. Hasilnya 1,08. Yang di sampingnya juga sama dengan kita isi yang di sini dulu. Rumusnya sama dengan masukin hasil yang ini tadi yang sudah kita hitung barusan, 1,08 ini, lalu kita pangkatkan dengan hasil 0,33 ini, lalu kita klik enter, hasilnya dikurang 1, lalu hasilnya 2,60%. Nah, untuk yang di sininya itu juga sama dengan kita ketik produk atau produk, kita blok semua return relatif B ini, lalu enter. Hasilnya 0,075. Kita sama dengan klik produk, kita blok semua return relatif B ini, lalu kita blok semua. Seharusnya ini hasilnya 1,1.
ternyata di sini ada kesalahan. Harusnya kita klik di sini guys. Maaf. Di sini kita kurang menambahkan 1 ditambah. Nah, jadi sebenarnya rumusnya sama dengan 1 ditambah return realisasi B, kita masukkan lalu kita klik enter. Maka hasilnya 1,073. Nah, untuk yang di sini kita menghitung dengan rumus sama dengan pakai rumus produk tadi. Lalu kita blok semua, tutup kurung, klik enter. Maka hasilnya 1,1. Nah, untuk yang di sini rumusnya itu sama kayak yang di sebelahnya ini, yaitu rumusnya sama dengan hasil ini, yang 1,1 ini, kita pangkatkan dengan 0,33 ini. Dikurang 1, hasilnya 3,23%. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencari standar defisiasi saham. Untuk mencari standar defisiasi saham A dulu kita pertama-tama mulai. Untuk mengisi kolom return realisasi A ini, rumusnya sama dengan masukin hasil return realisasi A tadi yang ini 0,05. Selanjutnya kita klik enter. Yang kedua juga sama dengan masukkan hasil return realisasi A T2. Selanjutnya juga sama, masukkan hasil return realisasi A T3. Lalu kita klik enter. Lalu ini untuk expected return-nya kita menggunakan rumus sama dengan masukin hasil 3,23% tadi, yang ini. Lalu kita klik enter, hasilnya (0,323). Nah, karena ini sama ke bawahnya, sampai bawah, sampai T3 ini, kita tarik aja ke bawah. Oh, ternyata dia nggak mau. Ya udah, kita manual aja. Sama dengan masukkan hasil ini, klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut menghitung kolom yang di sampingnya. Kita menggunakan rumus seperti ini, sama dengan masukkan return relatif A ini dikurang expected return, klik enter, hasilnya 0,018. Selanjutnya juga sama dengan hasil realisasi A dikurang expected return T2, enter. Selanjutnya juga sama, return realisasi A T3 dikurang expected return T3, lalu kita klik enter. Sorry untuk
hasilnya bukan seperti ini karena saya salah klik. Seharusnya sama dengan kita masukkan return relatif A ini karena kita sedang mengisi kolom saham A. Jadi kita klik ini lalu enter. Selanjutnya juga sama, kita klik ini sama dengan masukkan 2,60%. Yang di bawahnya juga sama. Nah, untuk yang ini rumusnya sama dengan masukkan return realisasi A dikurang expected return T1. Kita klik enter, hasilnya 0,024. Selanjutnya juga sama, masukkan return realisasi A T2 dikurang expected return T2. Enter, hasilnya 0,22. Selanjutnya sama dengan masukkan return realisasi A T3 dikurang expected return T3. Kita klik enter, lalu hasilnya 0,44. Nah, untuk mencari kolom yang di sampingnya ini, rumusnya yaitu sama dengan masukkan hasil kolom yang barusan kita buat tadi. Nah, ini. Lalu kita pangkatkan dengan 2. Kita klik enter, hasilnya 0,001. Selanjutnya sama juga, sama dengan masukkan ini hasil yang di sebelahnya T2. Lalu kita pangkatkan dengan 2, hasilnya 0,000. Selanjutnya juga sama, kita masukkan hasil yang di sebelahnya ini T3, kita pangkatkan dengan 2, hasilnya 0,2. Untuk menghitung varians dan standar deviasi, kita terlebih dahulu menghitung varians. Kita terlebih dahulu menghitung varians, yaitu pakai rumus sum. Jadi sama dengan kita ketik sum atau sum, blok semua hasil yang di atas tadi, yang ini, lalu kita tutup kurung, kita klik enter, hasilnya 0,003. Standar deviasinya, rumusnya sama dengan masukin hasil varians tadi yang ini, terus kita pangkatkan dengan 0,5. Lalu kita klik enter. Nah, hasilnya 5,47%. Nah, selanjutnya ini sudah selesai untuk mencari standar deviasi A-nya. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi saham B-nya. Ini sama, polanya sama seperti saham A tadi. Yang ini kita masukkan, karena ini di saham A tadi, untuk return realisasi A ini kita masukkan hasil si return realisasi A di kolom atas ini, yang 0,05. Untuk yang selanjutnya, yang mengisi saham B-nya, untuk mengisi return relatif A-nya, kita akan mengisi di kolom sebelahnya ini, yaitu 0,050. Langsung aja kita praktekin. Rumusnya sama dengan return relatif A yang ini, yang tadi, terus kita masukkan return realisasi B T1, lalu kita klik enter, hasilnya sama 0,05. Lalu selanjutnya sama juga, sama dengan masukkan T2 return realisasi B, klik enter, hasilnya sama 0,024 minus 0,024. Lalu selanjutnya juga sama, kita masukkan T3 return realisasi B, lalu kita klik enter, hasilnya 0,73. Untuk expected return-nya juga sama, polanya seperti saham A. Saham B-nya ini kita masukkan rumus sama dengan masukkan 3,23% ini, lalu kita klik enter. Sama juga untuk selanjutnya, karena ini hasilnya sama, jadi rumusnya pun
sama. Nah, untuk menghitung yang di sebelahnya ini, R dikurang E dalam kurung R, rumusnya kita masukkan sama dengan kita masukkan return relatif A dikurang expected return T1, kita klik enter, maka hasilnya 0,018. Selanjutnya juga sama dengan return relatif A T2 kita masukkan dikurang expected return T2, kita enter. Nah, hasilnya sudah keluar minus 0,056. Selanjutnya juga sama rumusnya, return relatif AT3 dikurang expected return T3. Kita klik, nah, hasilnya 0,41. Selanjutnya untuk yang di sampingnya, yang di sebelahnya ini, kita isi dengan rumus sama dengan ini hasil yang di sebelahnya ini kita pangkatkan dengan 2. Lalu kita klik enter, maka hasilnya 0,000. Selanjutnya juga sama dengan hasil yang sudah kita hitung tadi, T2-nya, kita pangkatkan dengan 2, hasilnya 0,003. Selanjutnya juga sama dengan kita masukkan hasil yang di sebelah ini, kita pangkatkan dengan 2, lalu kita klik enter, hasilnya 0,002. Lalu untuk menghitung varians dan standar defisiasi, kita terlebih dahulu menghitung varians, yaitu rumusnya kita menggunakan rumus sum. Nah, ini kita blok semua hasilnya yang sudah kita hitung tadi, tutup kurung, kita klik enter, hasilnya 0,005. Untuk standar defisiasinya, ini rumusnya sama dengan masukkan hasil varians tadi yang sudah kita hitung, lalu kita pangkatkan dengan 0,5. Maka hasilnya sudah keluar yaitu 7,16%. Oke, di sini sudah clear untuk mencari standar defisiasi saham B-nya. Selanjutnya kita akan menghitung return portofolio dan risiko portofolio yang akan kita dahulukan untuk mengisi terlebih dahulu, yaitu kolom return portofolio. Untuk return geometri saham A, kita masukkan hasilnya sama dengan masukkan hasil 2,60 tadi, karena 2,60 tadi ini adalah hasil dari return geometri tadi. Nah, bobot sahamnya itu 50%. Sudah kita taruh catatan di sebelah sini, bobot portofolionya. Untuk yang pertama saham A itu sebesar 50%, saham B sebesar 50% juga. Untuk yang kedua tingkat bebas risiko RF sama dengan 4% per tahun. Yang ketiga return pasar atau RM sama dengan 10% per tahun. Yang keempat ada beta saham A sama dengan 1,2. Yang kelima ada beta saham B sama dengan 0,8. Nah, untuk bobot saham A ini, return portofolio, itu 50%. Saham B, kita masukkan return geometri yang ini, 3,23%.
rumusnya sama dengan masukkan hasil return geometri ini 3,23%, lalu kita klik enter. Nah, bobot saham B-nya juga sama 50%. Lalu untuk menghitung rumus yang di sebelahnya ini, untuk menghitung keseluruhannya, rumusnya sama dengan dalam kurung masukkan hasil return geometri saham A dikali bobot saham A juga, lalu tutup kurung, lalu ditambah return geometri saham B dikali bobot saham B, tutup kurung, lalu klik enter. Hasilnya 2,91%. Selanjutnya untuk mengisi risiko portofolio, ini juga sama dengan kita isi di standar deviasi ini 5,47%. Bobot sahamnya 50%, untuk saham B juga sama, kita masukkan standar deviasi 7,16% dari saham B. Bobot sahamnya 50%, untuk rumusnya juga sama seperti tadi, yaitu sama dengan dalam kurung masukkan hasil risiko saham A dikali bobot saham A, tutup kurung, ditambah buka kurung lagi, masukkan hasil risiko saham B dikali bobot saham B, tutup kurung, lalu kita klik enter, hasilnya 6,32%. Selanjutnya, kita akan mengisi rincian data konteks geometri, Sharpe ratio saham, Treynor ratio saham. Yang pertama-tama kita bakal isi adalah return saham A, return saham A itu sama dengan masukkan hasil yang tadi 2,60 ini nih, return geometrinya di return relatif A. Kita klik enter. Lalu untuk return saham B-nya juga sama. Return saham B, kita masukkan yang ini, kita klik enter. 3,23%. Untuk risiko saham 7,16%. Ini saham B. Uh, 5,47%, karena risiko saham A dulu. Ini hasilnya 5,47%. Kita klik enter. Nah, risiko saham B-nya juga sama, masukkan hasil risiko saham B yang ini, standar deviasi di saham B, 7,16%, lalu kita klik enter. Untuk beta saham, seperti yang sudah kita lihat di sini, beta saham A 1,2, beta saham B sama dengan 0,8. Nah, jadi di sini kita akan isi langsung beta saham A-nya sebesar 120%. Yang beta saham B-nya sebesar 80%. Return market-nya 10%. Yang ini sudah kita taruh di catatan di atas. Dan risiko free 4% sudah kita taruh, langsung aja kita masukkan di kolom yang ini. 10%,
dan 4%. Nah, selanjutnya untuk mencari Sharpe ratio saham, untuk yang saham A ini ada rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung, masukin hasil saham A, return saham A, yaitu 2,60% tadi, lalu dikurang risk free, yaitu 4%. Tutup kurung, lalu kita bagi hasil resiko saham A, lalu kita klik enter. Hasilnya minus 25,61%. Untuk saham B-nya juga sama, gitu. Sama dengan masukin 3,23% tadi, yaitu return saham B, sama dengan buka kurung, masukin return saham B, lalu dikurang risk free 4%, lalu tutup kurung, lalu dibagi risiko saham B. Lalu kita klik enter. Hasilnya minus 10,78%. Untuk Treynor ratio sahamnya, kita menghitung saham A terlebih dahulu, yaitu rumusnya sama dengan buka kurung, return saham A dikurang risk free, yaitu 4%, tutup kurung, dibagi beta saham A, lalu kita klik enter, hasilnya minus 1,17%. Untuk saham B-nya, itu rumusnya sama dengan return saham B, buka kurung, masukkan return saham B, dikurang risk free, tutup kurung, dibagi beta saham B. Nah, baru kita klik enter, hasilnya 0,96%. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu Demaksitorus dengan NIM 64230643. Di sini saya akan menjelaskan dan mengisi semua tabel yang ada di sini. Untuk yang pertama kita akan menentukan return, risiko, dan covariance. Yang pertama-tama kita isi yaitu return realisasi A. Rumusnya yaitu sama dengan harga saham AT1 dibagi harga saham AT0 dikurang 1, enter. Selanjutnya juga sama, rumusnya sama dengan harga saham T2 dibagi harga saham AT1 dikurang 1, enter. Hasilnya 0,048. Yang pertama tadi hasilnya 0,050. Selanjutnya kita akan mengisi sama seperti tadi, harga saham T3 dibagi harga saham T2 dikurang 1, enter. Hasilnya minus 0,018. Untuk return realisasi A-nya tadi yang terakhir ini rumusnya sama dengan harga saham AT4 dibagi harga saham AT3 dikurang 1. Hasilnya 0,065. Untuk return rata-rata, kita akan mengisi dengan average, dengan rumus average. Itu sama dengan average. Kita blok semua return realisasi A-nya tadi, tutup kurung, enter. Hasilnya 3,61%. Untuk yang variance, kita akan menggunakan rumus VAR. Ya, kita bloknya tadi lagi semuanya, tutup kurung, enter. Hasilnya 0,001. Untuk standar deviasinya kita akan
menggunakan rumus SQRT. SQRT masukkan hasil variansnya aja, tutup kurung, enter, hasilnya sudah keluar. Selanjutnya kita akan mengisi return realisasi B-nya. Return realisasi B ini rumusnya sama dengan harga saham BT1 dibagi harga saham BT0 dikurang 1. Enter, hasilnya 0,050. Return realisasi B-nya sama dengan T2 dikurang T1 harga saham BT2 dibagi harga saham BT1 dikurang 1. Hasilnya min 0,24. Selanjutnya kita masukkan harga saham BT3 dibagi harga saham BT2 dikurang 1. Hasilnya 0,073. Selanjutnya sama dengan harga saham BT4 dikurang harga saham BT3 dibagi dikurang 1. Enter, hasilnya 0,023. Untuk return rata-ratanya kita akan menggunakan rumus average sama seperti tadi. Kita blok semuanya. Enter, hasilnya 3,05%. Selanjutnya untuk yang variance, rumusnya kita akan menggunakan rumus var sama dengan var, kita blok lagi semuanya, tutup enter, hasilnya 0,002. Untuk standar deviasinya kita akan menggunakan rumus SQRT, masukkan hasil variance-nya, hasilnya sudah keluar. Untuk yang return realisasi C-nya, kita akan menggunakan menggunakan cara yang sama seperti yang sudah kita buat di realisasi A dan B-nya. Untuk return realisasi C-nya sama dengan masukkan harga saham CT1 dibagi harga saham CT1. Selanjutnya juga sama, harga saham CT2 dibagi harga saham T1 dikurang 1. Selanjutnya sama dengan harga saham T3 dibagi harga saham T2 dikurang 1. Hasilnya minus 0,013. Selanjutnya sama dengan harga saham T4 dibagi harga saham CT3 dikurang 1. Enter, hasilnya 0,044. Untuk return rata-rata, kita akan menggunakan rumus average. Yang ini. Kita blok semua return realisasi C-nya. Hasilnya 0,00%. Sama dengan average, kita blok return realisasinya, kurung enter, hasilnya 2,43%. Untuk yang variance kita akan menggunakan rumus var. Kita blok semua return realisasi C-nya, enter, hasilnya 0,001. Untuk yang standar deviasinya kita akan mengisi dengan rumus SQRT, masukkan variance saja, hasilnya sudah keluar. Nah, untuk selanjutnya kita akan
mengisi covar A, B, covar A, C, dan covar B, C. Itu kita akan menggunakan rumus covar. Kita ketik covar. Yang ini. Blok semua hasil return realisasi A-nya tadi. Yang ini. Lalu bagi koma, hasil return realisasi B-nya kita masukin. Tutup kurung, enter, hasilnya 0,000723. Covar AC-nya sama juga, yaitu kita ketik covar. Terus kita blok hasil return realisasi A-nya tadi. Bagi koma, masukkan return realisasi C-nya. Tutup kurung, enter. Untuk covar BC-nya juga sama dengan covar. Kita masukkan return realisasi B-nya, bagi koma, return realisasi C-nya, tutup kurung, enter, hasil sudah keluar, min 0,00495. Untuk selanjutnya kita ke matriks. Untuk matriks ini, itu kayak diagonal gitu, seperti yang kita lihat ada varian A misalnya kayak gini, varian A, varian B, varian C. Jadi kayak miring gitu, sisanya tinggal menyesuaikan aja. Untuk perhitungan matriksnya sama dengan masukkan varian return realisasi A-nya tadi. Ini, enter. Yang kedua, kita masukkan covar AB-nya, enter. Yang ketiga, kita akan masukkan covar AC-nya, enter. Yang tabel berikutnya, kita akan mengisi covar AB-nya, enter. Selanjutnya, kita akan mengisi hasil varian return realisasi B-nya tadi, enter. Lalu kita akan mengisi covar BC-nya, enter. Selanjutnya, kita akan mengisi covar AC-nya, enter. Selanjutnya, kita akan mengisi covar BC-nya, enter. Lalu kita akan mengisi varian C-nya, enter. Nah, sudah seperti ini, kita lanjut mencari return porto dengan resiko porto. Jika ini semuanya sudah, lalu kita akan ke tabel berikutnya. Untuk kombinasi 1, 2, dan 3, itu kita ambil dari persenan saham A, saham B, dan saham C. Seperti kita lihat kombinasi 1, yaitu kita akan mengambil dari P1 saham A. Selanjutnya kita praktekin, kita masukin saham A P1. Selanjutnya kita akan masukin saham B P1, masukkan saham C P1. Untuk di kombinasi 2, kita akan masukkan saham A P2, saham B P2, dan saham C P3. P2. Nah, selanjutnya untuk kombinasi yang ketiga, kita akan masukkan P3 saham A,
P3 saham B, P3 isi dengan MM sama dengan MM lagi 2 kali kita isi, lalu kita blok semua saham P1, saham A, saham B, saham C di P1, lalu bagi koma, kita blok semua matriksnya, tutup kurung, bagi koma lagi, masukkan kombinasinya, tutup kurung, enter, hasilnya 0,00323. Selanjutnya untuk standar dev porto, rumusnya yaitu kita akan menggunakan rumus SQRT. SQRT, buka kurung, SQRT, buka kurung, masukkan hasil varian porto tadi yang ini, lalu enter. Hasilnya 1,80%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung porto. Rumusnya sama dengan kita pakai sum product, buka kurung, terus kita blok ini varian, terus bagi koma, kita blok saham A, saham B, saham C, P1, tutup kurung, kita enter, hasilnya 0,14. Oh sorry, ini bukan harusnya kita blok itu adalah return rata-ratanya, bagi koma, baru kita blok saham A, B, dan C, P1, tutup kurung, hasilnya 3,15%. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kombinasi yang kedua, sama seperti tadi. Untuk variannya, kita akan menggunakan rumus mold. MM lagi. Terus kita masukkan saham A, saham B, saham C, yang P2-nya tapi karena ini kombinasi 2, lalu bagi koma, masukkan dan blok semua perhitungan matriks tadi, yang ini, lalu tutup kurung, bagi koma, kita blok kombinasi 2 ini semuanya, tutup kurung, enter, hasilnya 0,00291. Untuk standar deviasinya, untuk standar dev portonya, rumusnya kita akan menggunakan SQRT. Sama dengan SQRT, yang ini kita klik, masukkan hasil varian porto tadi, tutup kurung, enter. Hasilnya 1,71%. Untuk yang return portonya sama dengan sum product, blok hasil return rata-rata realisasinya tadi, A, B, C, lalu bagi koma, bagi koma, lalu setelah bagi koma kita blok barisan P2 saham A, B, dan C, tutup kurung, enter, hasilnya 3,03%. Selanjutnya yang kombinasi ketiga kita akan menggunakan rumus untuk varian porto di kombinasi 3 kita akan menggunakan rumus MM mold lagi. Terus jika sudah seperti ini kita blok barisan P3 saham A, B, dan C, bagi koma,
Terus kita blok semua perhitungan matriks, tutup kurung, bagi koma, kita blok kombinasi 3 ini. Tutup kurung, enter, hasilnya 0,00421. Untuk standar dev portonya kita akan menggunakan rumus SQRT, terus kita masukkan hasil varian porto tadi, tutup kurung, enter, hasilnya 2,05%. Untuk return portonya kita menggunakan rumus sum product, kita blok hasil return rata-rata realisasinya tadi, yang ini, terus bagi koma, blok barisan P3, oh iya benar, P3, saham A, B, dan C, lalu tutup kurung, enter. Hasilnya 3,17%. 3,17%. Oke, jika sudah, kita akan lanjut mengisi rincian data ini, baru ke sebelahnya. Untuk yang pertama, return saham A, sama dengan masukkan hasil return porto di kombinasi 1, oh bukan, untuk return saham A-nya masukkan hasil return rata-rata realisasi A, masukkan return rata-rata tadi, yang A-nya aja, enter, 3,61%. Untuk return saham B-nya juga sama dengan saham B, return rata-rata saham B, enter. Untuk return saham C juga sama, yaitu sama dengan, kita masukkan return rata-rata realisasi C-nya, enter, hasilnya 2,43%. Untuk risiko saham A, masukkan hasil standar defisiasi, return realisasi A. Ini, lalu enter. Yang B-nya juga sama dengan masukkan hasil standar defisiasi return realisasi B, enter. Untuk yang A tadi, kita masukkan standar defisiasi saham A dan saham B-nya sama, dan saham C-nya juga sama, risiko saham C. Kita masukkan standar defisiasi return realisasi C-nya. Lalu untuk beta saham A, kita isi 120%. Saham B-nya kita isi 80%. Untuk saham C-nya kita isi 100%. Untuk return market-nya 10%. Untuk risk free-nya 4%.
Nah, jika sudah seperti ini, sudah lengkap, kita akan mengisi Sharpe ratio sahamnya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah lengkap rincian datanya, kita akan mengisi Sharpe ratio sahamnya, yaitu untuk yang pertama saham A, rumusnya sama dengan Sharpe ratio saham masukkan buka kurung dulu, baru kita masukkan hasil return saham A tadi, terus dikurang rights free-nya 4%, tutup kurung, baru kita bagi risiko saham A. Risiko saham A, kita enter, hasilnya min 10,65%. Untuk saham B-nya, rumusnya itu sama dengan buka kurung, masukkan return saham B, kita kurang rights free-nya, tutup kurung, kita bagi risiko saham B-nya. Risiko saham B, enter. Hasilnya min 22,74%. Untuk saham C-nya, kita masukkan sama dengan kurung, masukkan hasil return saham C-nya, terus kita kurang rights free-nya, baru tutup kurung, kita bagi risiko saham C-nya. Untuk yang saham C-nya ini, yang pertama kita masukkan adalah return saham C dikurang rights free, tutup kurung, bagi risiko saham C. Hasilnya min 5%. Untuk ratio sahamnya, saham A kita isi yaitu sama dengan buka kurung, masukkan return saham A-nya, dikurang rights free, tutup kurung, kita bagi dengan beta saham A. Enter, hasilnya min 0,33%. Untuk saham B-nya, kita masukkan sama dengan buka kurung, masukkan return saham A, dikurang rights free-nya, tutup kurung, di beta saham B. Enter, hasilnya kita ulang, saham B sama dengan buka kurung, masukkan return saham A, return saham sama dengan buka kurung, masukkan return saham B, dikurang rights free, tutup kurung, dibagi beta saham B. Enter. Hasilnya min 1,18%.
Untuk saham C, untuk yang saham B-nya ini dibagi dengan beta saham C. Enter, hasilnya 0,95. Untuk saham C-nya sama dengan masukkan return saham C dikurang risk free ini kita jangan lupa tambahin buka kurung dan tutup kurung, lalu dibagi dengan beta saham C. Enter, hasilnya 1,57. Untuk Jensen ratio sahamnya, saham A sama dengan return saham A dikurang buka kurung risk free ditambah buka kurung lagi, masukin return market dikurang risk free tutup kurung dikali beta saham A tutup kurung, enter, hasilnya min 7,59%. Untuk yang saham B-nya sama dengan return saham B dikurang buka kurung risk free ditambah buka kurung lagi return market dikurang risk free lagi tutup dikali beta saham B tutup kurung, enter, hasilnya min 5,75%. Untuk yang saham C-nya sama dengan return saham C dikurang buka kurung masukin risk free-nya ditambah buka kurung return market dikurang risk free-nya dikali beta saham C tutup kurung, enter, hasilnya min 7,57%. Semuanya sudah selanjutnya kita akan membuat efficiency frontier. Caranya kita klik insert, lalu kita klik cards yang bagian ini, klik scatter yang tengah. Jika sudah muncul seperti ini, kita geser ke samping supaya lebih rapih. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut, klik kanan, lalu select data. Yang ini kita remove aja semuanya. Kita add. Untuk series namanya kita masukkan sama dengan klik portfolio P1. Lalu series X value-nya sama dengan kita masukkan risiko P1. Lalu untuk series Y value kita hapus, lalu kita masukkan return P1. Klik OK. Jika sudah, kita lanjut lagi untuk yang P2-nya, series name-nya kita masukkan portofolio P2. Lalu untuk series X value-nya sama dengan, lalu kita masukkan P2 risiko. Lalu untuk series Y value-nya kita masukkan P2 return. Oke, jika sudah seperti ini kita klik OK. Lalu untuk yang ketiga, series name-nya
portofolio P3, series X value-nya itu risiko P3, kita masukkan. Lalu untuk series Y value-nya, kita masukkan return P3. Kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita klik tambah yang ada di sini, lalu kita list data tables. Nah, ini sudah selesai. Tarik supaya lebih rapi. Oke. Untuk graphic efficiency ini, graphic efficiency frontier adalah dari kiri ke kanan. Semakin ke kanan, risiko portofolio semakin tinggi, dan semakin ke atas, return yang diperoleh semakin besar. Pada grafik P2 memiliki risiko terendah, yaitu 1,71, dengan return 3,03%. Sedangkan P3 memiliki return tertinggi yaitu 3,17 dengan risiko terbesar 2,05%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi return yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Semuanya sudah kita hitung. Sekian dan terima kasih.